Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusri Nawati, mahasiswa PPG PAI dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2022, LPTK UIN Sumatera Utara. Nomor peserta PPG 121348001452, NIM 0314217201. Hari ini tanggal 26 Oktober tahun 2022 melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di SD IT Ikro Estabat Kabupaten Langkat. Judul RPP mengaji surah Al-Maidah ayat 2 dan 3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang nyiapkan hari ini? Jaya, siapkan Bang. Stoi. Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Larangan berbuat zalim, apa lagi?
surah Al-Maidah ayat 2 dan 3. Sebelum kita lanjutkan diskusinya, kira-kira kita dengarkan dulu. Surah Al-Maidah ayat 2 kita ulangi lagi, akan kita dengarkan, akan dibacakan oleh siapa yang bersedia? Yuk, Panjaya, yuk, surah Al-Maidah ayat 2 supaya kita lebih paham lagi apa yang mau kita bahas hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi wala ash-shahrul haram Terima kasih ya buat Kang Yaya sama Kak Duha, sudah dibacakan tadi, dibacakan ulang. Kandungan ayatnya tadi juga sudah dipahami. Ayat yang kedua tadi kandungannya apa? Tidak boleh tolong menolong dalam kejahatan, perintah untuk tolong menolong dalam kebaikan. Kemudian kita harus mematuhi aturan-aturan Allah. Kemudian larangan berbuat zalim. Kemudian ayat yang ketiga tadi kandungannya diharam, Allah mengharamkan makan makanan yang haram seperti bangkai, darah, daging babi, ya kan, hewan yang bisa disembelih. Kemudian larangan takut kepada selain Allah. Kemudian apa lagi? Islam adalah agama yang sempurna. Ya, jadi yang berhubungan dengan kandungan ayat tadi ada permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari yang mau kita diskusikan. Ya, selain kita masuk ke sesi diskusi, ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Yuk, Kak Nanda, apa yang mau ditanya? Ya. Oh iya, kalau ada yang kena musibah gitu ya, kalau ada yang kena musibah, boleh nggak kita tolong? Nah, selain itu ada lagi yang menanya. Ada anak yang meninggal di jalan katanya, boleh nggak dilakukan? Nah, itulah yang mau kita bahas, yang mau kita diskusikan nanti, ya kan? Pada pelajaran yang akan udah dijelaskan ya. Coba nanti dari diskusi kita nanti kalian dapat jawabannya apa enggak? Ya, coba masing-masing kelompok mengirim pesannya ke depan. Ibu dulu mengambil nomor ya. Ibu ada sediakan lembar kerja yang berisi bahan diskusi. Tapi nanti ibu nggak nunjuk ya. Kalian nanti yang pilih nomor berapa bahan diskusi yang kalian pilih secara acak. Yuk, cepat yuk. Yuk, Kak Flori, siapa lagi? Jumi. Yuk, Kak Bang Jaya. Belum masih di sini Bang, masih di sini. Satu mana? Satu. Kan? Satu, kelompok kakak. Nah, ini permasalahan yang di ini ya. Dulu nanti baru dibaca ya. Kelompok dua, Bang Jaya ya. Oke, kelompok dua. Kelompok tiga, iya kelompok Kak Gori, nanti diskusikan ya. Kelompok empat, Bang ini, nah nanti diskusikan. Udah, semua harus aktif ya, semua harus aktif berdiskusi. Silakan dipelajari permasalahannya, baru nanti dijawab. Ya. Tadi kelompok satu yang mana tadi? Kelompok satu sini. Oh iya, kelompok dua. Kelompok dua tadi yang mana? Kelompok dua yang mana? Bagian Bang Jaya ya? Oh iya, Bang Jaya. Kelompok tiga? Iya. Kelompok empat? Iya, silakan dulu. Yuk, dibacakan dulu soalnya. Biar teman-teman tahu masing-masing. Boleh dibuka bukunya ya? Tapi jawabannya ada di buku. Yang nulis harus kerjasama ya, yang harus kerjasama. Masing-masing harus nyampaikan pendapatnya ya. Semua harus aktif. Apa masalahnya Kak? Dibacakan. Tadi ketuanya siapa nih? Iya, boleh dilihat di bukunya.
Tapi jangan dinampakkan kertasnya, diginikan. Dah, paham? Udah selesai diskusinya, sekarang kita presentasikan ya. Kita presentasikan hasil diskusinya tadi. Coba kelompok 1, perwakilannya maju ke depan. Kelompok 1, saya udah tulis kelompok 1. Yuk kelompok 1, Kanada yuk. Kanada. Nadia, yuk Nadia. Ini hasil diskusi kelompok 1 akan disampaikan oleh Kak Nadia. Yuk Kak Nadia yuk. Ya. Kelompok 2 maju juga ya. Kelompok 2 maju. Kelompok 3 maju. Kelompok 4 maju. Di depan saya. Iya. Turun ya. Yuk kelompok 2 mana? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Yuk mulai dari kelompok 1 yuk. Bacakan hasil diskusinya. Yang lain dengarkan ya. Membantu orang yang terkena musibah, tolong menolong dalam kebersihan kelas, membantu orang tua membersihkan rumah dan lainnya. 5. Larangan tolong menolong dalam kejahatan, contohnya mencuri, mengganggu kawan, meninggalkan sholat, dan lain-lain. Jawaban nomor 2 yang kami dapat dari hasil diskusi kami adalah teman tersebut bagus karena rajin ke masjid, tapi tidak bagus ketika dia bermain dan mengganggu orang yang sedang melaksanakan sholat. Di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2 melarang kita mengganggu orang yang sedang beribadah. Itulah hasil kegiatan diskusi kami dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Kori, yang kuat suaranya ya. Kelompok 2. Yang kuat sayang suaranya. Bahan diskusi kami adalah 1. Saya akan menolong teman yang jatuh tersebut meskipun sikapnya tidak baik, karena dalam surat Al-Maidah ayat 2 Allah menyuruh kita untuk menolong dalam kebaikan dan tidak membalas perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan membunuh. 2. Saya tidak akan mau membantunya karena perbuatan tersebut dilarang oleh Allah dalam surah Al-Maidah ayat 2. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Allah menyebutkan janganlah kamu tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Larangan makan makanan haram seperti bangkai, darah, atau daging babi. Daging yang tidak disembelih atau disembelih tidak atas nama Allah kecuali dalam keadaan terpaksa. 2. Saya akan membuat ayam yang sudah menjadi bangkai dan ayam yang masih ada manfaatnya, nafasnya akan segera saya sembelih. Dalam surat Al-Maidah ayat 3 Allah menyelesaikan diharamkan sembelih dalam surat Al-Maidah. Nah, tadi kita sudah dengarkan kawan-kawan kita tadi presentasi ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sekarang sebelum kita tutup sesi diskusinya, ada yang mau nanya? Silakan. Yuk, panggil Mijat, apa yang mau ditanya? Bagaimana kalau ada teman ngajak agar tidak sholat? Iya, bagus pertanyaan Bang Gile Mijat ya. Kata Bang Gile Mijat, bagaimana ya kalau ada kawan yang ngajak untuk tidak sholat? Kira-kira siapa yang bisa menjawab? Tadi kelompok mana itu yang ini? Yang masuk tadi kita diskusinya. Yuk, kanan deh yuk. Kita tidak boleh
yang jahat, karena itu termasuk tolong menolong dalam kejahatan. Kan tolong menolong dalam kejahatan tidak boleh ya kak ya, dalam surat Al-Maidah itu tadi kan gitu kan. Dan selanjutnya ada lagi yang mau nanya, yuk kak Cipa, apa yang ditanya? Bagaimana kalau ada orang yang takut tidur sendiri? Iya, bagaimana kita mensikapi orang yang takut tidur sendirian? Katanya ada nggak dalam pelajaran kita tadi ya? Ada nggak diskusi kita tadi? Yuk, terus mama ada yang bisa jawab? Yuk, Bang Jaya, silakan Tidak dijawab. boleh kita ikuti karena kita tidak boleh takut sama selain Allah. Iya, tidak boleh katanya takut tidur sendiri ya, karena kita tidak boleh takut kepada selain Allah. Kan gitu ya? Iya. Baiklah, dari diskusi kita tadi ya, dari presentasinya sudah, kemudian tadi tanya jawabnya sudah dijawab juga dengan baik, berarti Ibu anggap kalian sudah paham dengan pelajaran hari ini. Ya, selanjutnya Ibu akan bagikan ini ya, akan bagikan lembar kerja di sini. Yang tadi kan diskusi kelompok. Ini nanti kalian kerjakan soal-soal yang ada di sini, ya. Biar Ibu ambil nanti nilainya sebagai bahan evaluasi, ya. Silakan nanti dikerjakan ya soal-soal yang ada di dalam ya. 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah cukup? Udah, Bu. Enggak. Oh, mati. Sudah, silakan dikerjakan ya. Silakan dikerjakan lembar kerjanya, kerjakan dengan teliti. Mudah-mudahan kalian bisa menjawabnya semua. Kalau sudah siap silakan dikumpul ya. Kalau sudah siap silakan dikumpul. Yang bagian sana, Bang Jaya, yang bagian itu silakan dikumpulkan, Bang Billy ya. Dan bagian yang mengumpul. Ya, silakan dikumpulkan. Jangan kayak gitu loh. Habis ya waktu untuk belajar kita hari ini. Tadi sudah dievaluasi juga, kalian sudah paham juga ya. Sebelum kita tutup pelajaran pagi kita hari ini, kita akan refleksi ya. Kita akan refleksi. Coba siapa yang mau memberikan refleksinya hari ini? Yuk, Bang Dandi duluan yuk. Dengan belajar surat Al-Maidah supaya yang baik dan contoh kalian tidak boleh dibuat dan atau boleh dikerja. Iya, bagus. Lagi yang ingin menyampaikan refleksinya yuk, Bang Kak Kenita. Iya, lakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Tolong menolong yang boleh dan tidak boleh. Ya, gitu ya kan, Mas Andi. Ya, selanjutnya ada lagi yang ingin menyampaikan refleksinya yuk, Bang Kak Kenita. Iya, Kak Ganita bilang dia senang hari ini karena mendapatkan ilmu tentang makanan-makanan yang haram. Ya, jadi alhamdulillah ya, Ibu juga senang ya dengan pembelajaran kita hari ini. Kalian semuanya aktif, ya aktif menyampaikan pendapatnya, ya aktif berdiskusi tadi, ya. Dan Ibu juga senang ya. Mudah-mudahan nanti dari lembar kerja yang kalian kerjakan nilainya bagus ya. Mudah-mudahan kalian sudah paham semua pelajaran surah Al-Maidah ayat 2 dan 3 supaya bisa kita jadikan ya, kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi untuk mengingatkan kembali ya, untuk mengingatkan kembali ya, kesimpulan dari pelajaran surah Al-Maidah ayat 2 dan 3 itu ya, Ibu ingatkan kembali supaya lebih paham lagi, lebih lengkap lagi di pengetahuan kita
kita. Surah Al-Maidah ayat 2 kemarin ya menyuruh ya memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan aturan-aturan Allah dan tidak melaksanakan larangan-larangan Allah. Ya, diingat itu ya. Kemudian selanjutnya kita tidak boleh mengganggu orang yang sedang beribadah, baik dia agamanya sebaik sesama muslim maupun yang di luar Islam, kan gitu ya. Kemudian selanjutnya kita tidak boleh berbuat zalim, ya, tidak boleh membalas kejahatan orang yang melakukan kejahatan kepada kita dengan kejahatan, dengan keburukan, ya kan. Kemudian di ayat surah Al-Maidah ayat 3 kita cari tahu ya tentang makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah, seperti bangkai, darah, daging babi, daging yang disembelih tidak atas nama Allah, atau yang tidak disembelih kecuali kalau sempat menyembelihnya, kan gitu ya, dan kecuali dalam keadaan terpaksa. Ya, kemudian di dalam surah Al-Maidah ayat 3 juga Allah menegaskan kepada kita bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna, yang diridhoi oleh Allah. Jadi kita tidak boleh takut kepada orang-orang, kepada ancaman-ancaman di luar Islam. Ya, kalau ada orang di luar Islam mengajak kita untuk keluar dari Islam, tidak boleh takut. Ya, karena kita takutnya hanya kepada Allah. Ya, jadi sampai di sini pelajaran kita. Mudah-mudahan dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai amalan kita. Siap? Ya.